wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semua Hadir. ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran fikih kita. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama dulu berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan berkah. Ya. Mengadakan tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran fikih kita. Adapun materi pembelajaran fikih kita hari ini adalah tentang sholat sunnah rawatib. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang kedua mempraktekkan tata cara sholat sunnah rawatib. Dan sekarang adapun indikator atau tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami pengertian sholat sunnah rawatib, kemudian mengetahui bilangan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, dan juga waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib, dan apa saja niat sholat sunnah rawatib. Nah, jadi diharapkan anak-anak dapat paham materi pada hari ini. Nah, sekarang siapkan bukunya. Ya, tulisnya. Ya, sudah siap semuanya? Nah, anak-anak, apa kalian sudah tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Tahu. Ada apa? Sholat sunnah rawatib apa pintar? Sholat sunnah yang meliputi sholat wajib. Ya, bagus, pintar sekali. Nah, sekarang perhatikan pengertian sholat sunnah rawatib. Semuanya, apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat wajib. Sholat wajib itu apa saja? Subuh, apa lagi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut dengan qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Nah, mungkin anak-anak pernah ikut sholat berjamaah? Pernah melihat orang mengerjakan sholat sebelum imam melaksanakan sholat? Pernah. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Artinya mereka mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Kemudian lagi kemudian mengerjakan sholat wajib. Setelah selesai sholat wajib, lalu berdiri lagi misalnya mengerjakan sholat. Ya kan? Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, sekarang sholat sunnah rawatib menurut hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang muakkad
yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kemudian lagi 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian lagi 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, itu tadi adalah contoh sholat sunnah rawatib yang muakkad. Artinya begitu ditekankan atau dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, sekarang apa itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan atau tidak begitu dianjurkan untuk dikerjakan, karena Rasulullah kadang-kadang mengerjakannya. Kalau yang muakkad tadi sangat dianjurkan. Sedangkan yang ghairu muakkad tidak terlalu ditekankan, karena Rasulullah kadang-kadang mengerjakannya. Nah, sekarang apa saja contoh sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad? Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau tadi kan yang 2 rakaat tadi kan termasuk muakkad. Sedangkan 2 rakaat yang sesudahnya itu termasuk ghairu muakkad. Kemudian lagi 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, kalau 2 rakaat yang pertama itu termasuk muakkad, 2 rakaat sesudahnya termasuk ghairu muakkad. Kemudian lagi yang termasuk ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum sholat asar. ya, 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Terus apa lagi? 2 rakaat sebelum isya. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sudah bisa membedakan apa itu sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad? Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang ikuti Ibu. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nanti nih masing-masing Ibu bagi menjadi 3 kelompok lah. Grupnya bertiga. Ini gabung sini. Ya, gabung sini. Dia di sini. Ya. Sini sebelahku. Ya, sekarang kalian Ibu suruh menampilkan hasil karya diskusinya. Sekarang coba kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 maju. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menghubungi sholat wajib. Ya, bagus. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita simpulkan dulu bersama-sama. Apa itu tadi sholat sunnah rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, sholat yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Sholat sunnah
5 soal untuk KKS-nya, nanti langsung jawabannya. Kemudian lagi kalian disuruh menghafal salah satu niat sholat sunnah rawatib. Boleh satu aja lah, contohnya lah. Misalnya kalian menghafal niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Kan nanti dihafal pintar lah niatnya. Nah, jadi tugasnya nanti menghafal niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Nah, jadi itu tugasnya lah. Udah paham semuanya?